Apakah Yesus Tuhan? Inilah yang selalu dipertanyakan hampir semua manusia, baik Islam maupun Kristen. Apakah Yesus Tuhan? Banyak orang hanya menduga-duga, tidak berdasarkan Alkitab. Oleh karena itu, mari kita selidiki Alkitab. Apa kata Alkitab? Apakah Yesus Tuhan atau bukan? Dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah atau Tuhan. Tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah atau Tuhan itu. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Dikatakan tadi, tidak seorang pun manusia yang pernah melihat Allah atau Tuhan. Tetapi sejak Yesus lahir sampai mati dan bangkit, sangat banyak manusia yang melihat Yesus. Dia menangis, dia mengajar, dia makan, dia minum, dia berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Dia mati, lalu bangkit lagi. Berarti Yesus bukan Tuhan, bukan. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Yesus bukan Allah atau Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus bukan Allah atau Tuhan, apakah Yesus manusia? Mari kita lanjut pelajari Alkitab. Mari kita selidiki Alkitab ini. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sekali lagi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa manusia yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Berarti Yesus bukan manusia karena dia mengampuni. Dalam keimanan orang Yahudi, hanya Tuhan atau hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa, bukan manusia. Jadi orang itu menduga Yesus menghujat Allah karena dia mengampuni. Dia pikir Yesus itu manusia. Berarti Yesus bukan manusia. Seperti kita ini. Dia mengampuni dosa. Yang berhak mengampuni dosa tidak manusia. Tidak ada manusia mengampuni dosa. Berarti Yesus bukanlah manusia. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa? Supaya kamu tahu ya, bahwa di dunia ini saya berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada manusia seperti kita ini yang bisa mengetahui isi hati orang. Berarti Yesus bukanlah manusia seperti kita ini. Bukan. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mendapat hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian kepada aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Artinya, Yesus mengaku bahwa Yesus adalah sumber hidup. Adakah manusia seperti kita ini yang bisa menjadi sumber hidup? Tentu tidak ada, tidak ada. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita ini. Karena tidak ada manusia seperti kita ini.
yang menjadi sumber hidup. Tidak ada. Yohanes 6 ayat 38. Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Adakah manusia yang turun dari surga? Siapa manusia yang turun dari surga? Tidak ada. Tentu Yesus bukan manusia seperti kita ini. Tidak ada manusia yang turun dari surga. Hanya Yesus. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita ini. Yohanes 10 ayat 7. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Siapakah yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia dan tidak akan mati-mati lagi? Tidak ada. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita. Bukan manusia seperti kita dia. Tidak ada seorang pun manusia seperti kita yang mampu memberi hidup kekal itu. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun manusia seperti kita ini yang menjadi standar kebenaran dan pemberi hidup. Tidak ada. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita ini. Sesaat sebelum Yesus naik ke langit atau ke surga sana, Yesus berkata, Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi. Kepada manusia siapa pernah diberikan segala kuasa di surga dan memegang segala kuasa di bumi ini? Siapa? Tidak ada. Hanya kepada Yesus. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita ini. Karena tidak ada manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan memegang segala kuasa di surga. Itu bukan manusia lagi namanya. Di akhir zaman. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasanya dan kemuliaannya. Dan Yesus akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang yang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung-ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Adakah manusia yang akan datang dari surga penuh dengan kuasanya bersama-sama dengan malaikatnya? Tidak ada manusia yang penuh kuasa turun dari surga. Tidak ada yang akan datang. Tidak ada. Adakah manusia memiliki malaikat? Manusia mana yang pernah memiliki malaikat? Satu orang pun tidak ada. Tidak ada satu manusia yang memiliki malaikat. Berarti Yesus bukanlah manusia seperti kita ini. Karena dia akan datang di langit sana membawa malaikat-malaikatnya dan penuh dengan kuasanya untuk menjemput umatnya. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adakah manusia lahir tanpa bapa yang menyelamatkan umatnya dari dosa? Sekali lagi, adakah manusia lahir tanpa bapa yang menyelamatkan umatnya dari dosa? Ya tidak ada. Berarti Yesus bukan manusia seperti kita ini. Kalau Yesus bukan manusia dan juga bukan Tuhan atau Allah itu, jadi siapa Yesus itu? Siapa kira-kira? Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah
Aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia yang dimaksud itu? Dia yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Siapa yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus tentu Allah atau Tuhan itu sendiri. Artinya Yesus adalah Allah atau Tuhan yang mengutus Yesus. Bingung kan? Yesus mengaku bahwa dia adalah yang mengutus dia. Tidak mampu dipahami oleh otak dan logika manusia. Kalau Yesus Tuhan atau Allah, kenapa kelihatan? Nah, ini masalah lagi. Yesus mengaku dia adalah yang mengutus dia, yaitu Allah atau Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan atau Allah. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan atau Allah itu sendiri, kenapa kelihatan? Apakah Allah bisa datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib? Tidak mungkin. Karena Allah tidak kelihatan, suaranya pun tidak kedengaran oleh manusia. Jadi harus bagaimana supaya Allah itu bisa kelihatan? Efesus 2:15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Berarti Yesus adalah Allah atau Tuhan yang datang sebagai manusia. Pertanyaan, jika dalam satu cerita atau drama ada seekor monyet berperan sebagai manusia, apakah monyet itu benar-benar manusia? Tentu tidak, karena hanya perannya saja peran manusia. Monyet tetap monyet, walaupun dia berperan manusia. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia supaya bisa kelihatan dan bisa mati sebagai manusia. Walaupun Allah itu berkuasa dan tidak kelihatan, dia mempunyai cara supaya bisa kelihatan jadi guru, maka dia datang sebagai manusia. Berarti Yesus itu adalah Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia supaya bisa kelihatan dan bisa mati sebagai manusia. Nah, Ibrani 5:7. Dalam hidupnya, Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan dan permohonan dengan ratap tangis. Doa ya, dia berdoa. Keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Berarti Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia supaya bisa berdoa dan menangis. Kalau dia adalah Allah sendiri langsung, tidak sebagai manusia, tidak bisa berdoa, tidak bisa kelihatan dan tidak bisa menangis. 1 Petrus 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti kita terjemahkan Allah atau Tuhan yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan atau Allah yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Jadi dia bukan Allah dan bukan manusia, tapi Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia. Berarti Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia supaya bisa dibunuh. Pertanyaan, kalau Yesus bukan manusia, kenapa Yohanes 1:14 mengatakan dia manusia? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kenapa dia disebut manusia? Ya tentu karena segala sifat manusia ada pada diri Yesus. Segala sifat manusia, menangis, merasa sakit, sakit perut bisa, ya, buang hajat besar, pipis, lapar, makan ikan goreng, berteriak-teriak di kayu salib. Allahku, Allahku, kenapa kamu tinggalkan aku? Nah, semua sifat manusia ada sama dia. Ketakutan, berdoa kepada Tuhan. Coba, semua ada sama dia. Artinya, dia disebut manusia karena segala sifat manusia itu ada padanya. Ada pada Yesus itu. Sedih, ketakutan. Waktu dia menjelang dihukum mati itu, disalib itu, dia berdoa masa malam-malaman sampai keringat apa? Keringat jagung itu namanya, sampai keluar darah-darah, berdarah-darah katanya keringat itu. Artinya itu adalah sifat manusia yang ada pada Yesus. Tapi dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Tapi banyak orang mengatakan dia manusia karena sifat itu ada sama dia. Sifat manusia itu ada sama Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi setiap orang yang mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah umat Allah. Berasal dari Allah. 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dari seluruh penjuru dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, setiap orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Artinya, setiap orang yang tidak mengaku atau percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat dan disebut antikristus. Contohnya, banyak di antara orang Yahudi tidak mengakui dan tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah yang datang sebagai manusia. Maka Alkitab mengatakan mereka disebut antikristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.